Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, HUT Republik Indonesia ke-75 harusnya menjadi titik kebangkitan bagi bangsa ini. Pemuda dinilai memiliki peran penting untuk membangun perekonomian dan identitas bangsa. Guna membahas bagaimana seharusnya peranan kaum muda untuk bangsa, kita akan membahasnya bersama dengan staf khusus Presiden Billy Mambrasar dan Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bagas Adadirga. Selamat pagi Mas Bagas dan juga Mas Billy. Selamat pagi Mbak Fira, selamat pagi Mas Billy. Ya, semangat Hari Kemerdekaan hari ini? Merdeka. Merdeka. Oke, saya ke Mas Billy terlebih dahulu. Nah, ini kan semangat Hari Kemerdekaan Bangkit Indonesia Maju begitu ya topiknya. Dan ini di tengah masa pandemi COVID-19, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau juga yang akan dilakukan oleh pemerintah agar membuat kita semakin optimis di tengah Hari Kemerdekaan ini walaupun sama-sama masih berjuang di tengah masa pandemi? Pertama, arahan dari Indonesia untuk kembali back on its feet ya, bangkit lagi itu sudah jelas dari Pak Presiden beberapa bulan yang lalu. Kita bisa melihat bagaimana Pak Presiden mendorong kita untuk beraktivitas seperti biasa dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. Lalu beberapa insentif terhadap UKM yang dimiliki agar tetap hidup lagi jalan. Kemudian arahan tegar dari Presiden untuk melakukan transformasi digital, di mana diharapkan semua sektor, semua lini dapat kembali mendorong integrasi dan juga konstruksi serta penambahan aksesibilitas dari internet serta penggunaannya, termasuk penyiapan talenta-talenta SDM untuk transformasi digital dan berbagai macam langkah-langkah lain yang telah dilakukan dengan hashtag Indonesia Bangkit, Indonesia Optimis. Saya pikir cukup jelas nadanya dari Presiden bahwa kita harus kembali lagi optimis gitu. Yeah. Artinya dengan tadi yang disampaikan insentif untuk UMKM, kemudian digitalisasi berbagai macam sektor bahkan ya di pendidikan juga, kemudian tantangannya saat ini seperti di pendidikan kita harus semua bertransformasi. Pendidikan bukan hanya seperti biasanya di sekolah, tapi harus berada di rumah begitu secara daring. Nah, ini apa yang menjadi terobosan ke depan bagi pemerintah untuk bisa menangani tantangan ini? Banyak yang mengeluhkan seperti sulitnya ataupun juga mahalnya harga pulsa untuk bisa melakukan daring setiap hari. Ya, jadi seperti dikatakan oleh Presiden, transformasi digital itu juga termasuk di dalamnya pengalokasian penganggaran yang tepat untuk mengurangi kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap internet maupun yang tidak, juga mereka yang kesulitan untuk memiliki kuota internet dan juga tidak. Lalu juga didorong kerjasama triparti sektoral, termasuk diharapkan sektor swasta dapat chip in agar membantu juga peningkatan aksesibilitas ini kepada mereka yang tidak membutuhkan. Ini kebetulan saya juga lagi baru berkeliling dari asrama ke asrama, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan sekali untuk mengakses internet, khususnya kuota, agar mereka mendengar dari mereka dan juga mendorong rencana saya adalah bekerja sama lintas sektoral antara BUMN juga dengan berbagai macam asrama ini, khususnya mereka dari daerah 3T, agar mereka dapat memiliki akses tersebut gitu Mbak. Jadi butuh pengejawantahan arahan dari Presiden lebih jelas lagi dalam execution, khususnya kerjasama lintas sektoral. Gitu. Nah itu dia ya, kuncinya adalah eksekusinya seperti apa. Artinya secara planning sudah sangat baik sekali, tapi eksekusi menjadi penting begitu ya. Nah ini juga yang akan kita tanyakan kepada pengusaha muda Indonesia, yaitu Mas Bagas. Mas Bagas, tadi sudah disampaikan ada beberapa kebijakan, salah satunya adalah insentif UMKM begitu ya, dan juga berbagai macam insentif lain yang diupayakan oleh pemerintah untuk bisa mendorong perekonomian kita kembali bangkit. Nah kalau Anda lihat dari kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan oleh pemerintah, apakah optimis bisa membuat Indonesia bangkit? Ya, terima kasih Mbak Vera dan terima kasih Mas Billy, tadi penyampaiannya cukup jelas bahwasanya sekarang ini kami di sektor ekonomi dan utamanya swasta mengalami tekanan yang cukup hebat ya. Apalagi bagi kami, para pengusaha muda yang kebanyakan kami adalah startup atau pengusaha UKM, di mana kontraksi ekonomi yang terjadi saat ini mempengaruhi multidimensi. Terkait kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang kita bisa lihat kemarin adalah salah satunya
masalah insentif untuk bunga perkreditan maupun insentif untuk pajak. Pada dasarnya kebijakan tersebut kebijakan yang sangat baik dan kami butuhkan. Kadang-kadang implementasinya di lapangan ini yang agak kurang ya Mbak ya. Jadi saat pemerintah pusat sudah membutuhkan waktu untuk sampai diterjemahkan kepada level operasional. Nah, karena krisis ini kan sifatnya kita cepat perubahan dari jam ke jam, hari ke hari, waktu ini menjadi salah satu elemen yang cukup penting untuk dalam masalah eksekusi. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam hal ini untuk masalah eksekusinya. Jadi saya lihat kelemahannya di sini eksekusi di lapangannya, Mbak. Begitu. Eksekusi di lapangannya. Saya kembalikan ke Mas Billy. Mas Billy, tadi kita sudah menyinggung begitu ya, banyak sekali planning yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi bagaimana eksekusinya? Sejauh ini saja pemerintah masih rasanya jengkel begitu dengan para pembantu presiden yang tidak bisa cepat melakukan eksekusinya. Terbukti dari penyerapan anggaran saja sampai dengan hari ini masih 21,8%. Artinya masih banyak sekali anggaran harus dituntaskan untuk bisa mendorong perekonomian kita kembali bangkit. Nah, bagaimana upaya tegas dari presiden sendiri untuk bisa mengupayakan eksekusinya bisa lebih cepat begitu? Karena kita sudah menunggu di depan mata kuartal 3 akan segera berakhir. Iya, jadi kita harus pahami secara konstitusional itu kan kalau kita bicara pemerintah, itu kan pemerintah terbagi menjadi pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, bahkan sampai ke level distrik dan level kecamatan. Artinya secara konstitusional begitulah hubungan vertikalnya. Jadi seorang presiden ketika dia memberikan instruksi harapannya adalah dapat diejawantahkan dengan baik di level bawahnya. Tentunya ya, normalnya adalah seperti itu. Tetapi kemudian masalah klasik yang dialami oleh negara ini bukan baru sekarang saja, tetapi sudah dari sebelum-sebelumnya adalah pengejawantahan eksekusi tersebut sampai ke level daerah. Artinya memang pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab yang penuh untuk mengejawantakan maupun juga level eksekusi di bawah presiden. Kita bisa melihat dari dari 2 kali rapat terakhir tone-nya presiden begitu tinggi karena penyerapan anggarannya rendah, kemudian eksekusinya juga tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lihat. Pertama, presiden memahami betul hal ini. Lalu beliau mendorong dibentuknya lah komite nasional yang dipimpin oleh Mas Erick Thohir yang berisi dari susunan kelembagaan secara vertikal tertentu yang diharapkan secara disruptif dapat membantu mengejawantakan eksekusi presiden dan mengawasi langsung pada level bawah. Yang kedua, sangat diharapkan, khususnya saya sendiri sangat mengharapkan kesigapan bukan hanya para pembantu presiden, tetapi juga level pemerintah daerah untuk memiliki sense of crisis. Dibantulah presiden kita gitu, ketika beliau sudah memberikan arahan, bagaimana kita juga secara sigap mentranslasikannya ke dalam eksekusi. Yang ketiga yang peran sangat penting sekali adalah peran kita masyarakat tentunya. Fungsi dan peran kita adalah tentu satu mengawasi level eksekusi yang disampaikan oleh Mas Bagas tadi. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, kita jangan sungkan-sungkan untuk segera melaporkannya kepada infrastruktur formal terdekat, misalnya melalui ombudsman bisa. Melalui berbagai macam sektor, Pak Presiden secara terbuka juga timnya melakukan diskusi melalui media sosial beliau untuk terbuka melihat apa yang terjadi di level eksekusi. Tapi kita juga paham sebenarnya ini bottleneck-nya ada di mana. Kalau memang di Pemda, kita dorong, kita secara kritis berikan masukan gitu kepada yang bersangkutan gitu. Baik, ya, artinya kasih, semua pihak memiliki peran untuk bisa mendorong ekonomi kita segera bangkit. Artinya bukan hanya pemerintah pusat begitu ya, tapi juga bagaimana peran dari daerah dan masing-masing dari kita sendiri. Baik, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Billy dan juga Mas Bagas. Nah, ini kan di tengah ekonomi yang sedang terpuruk begitu ya. Lalu apa dan bagaimana usaha pengusaha muda Indonesia untuk bisa memulihkan keadaan usahanya? Karena kita tahu banyak sekali konsekuensi yang sedang dihadapi seperti misalnya harus mem-PHK ataupun juga mengurangi jumlah karyawan. Apa yang sedang diupayakan oleh pengusaha muda Indonesia? Ya, terima kasih. Saat ini memang benar bahwasanya pengusaha seluruh Indonesia sedang mengalami kontraksi ekonomi yang cukup hebat. Salah satu usaha yang kita lakukan adalah kita ini menyesuaikan dengan keadaan.
dalam hal ini yang biasanya pekerjaan-pekerjaan yang kita biasanya lakukan secara offline. Sejak bulan April kita selalu sosialisasikan kepada teman-teman yang apabila skop pekerjaannya bisa dilakukan secara online, coba sesuaikan. Dan alhamdulillah sejak PSBB mulai agak dilonggarkan dan teman-teman mulai beraktivitas, itu menyebabkan terjadinya roda ekonomi mulai berjalan. Boleh dikatakan sejak dilakukan pembatasan sosial berskala besar dari bulan Februari, kalau dari bulan Februari sampai bulan April, itu menyebabkan kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Dan sekarang dengan adanya seperti proses buka tutup, ini menyebabkan kita juga akhirnya mulai dan kita bisa melakukan kegiatan ekonomi, dan teman-teman seluruh Indonesia memberikan apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan terkait pembatasan sosial yang sudah mulai dilonggarkan. Itu, Mbak. Baik. Nah, bisakah dikatakan begitu ya bahwa digitalisasi tadi yang didorong oleh HIPMI ini bisa menjadi senjata untuk berjuang di tengah pandemi ini? Ya, boleh dikatakan bisa ya. Yang kemarin biasanya rapat-rapat yang kita lakukan secara offline, sekarang ini hampir kita lakukan semuanya secara online. Tapi memang bidang-bidang yang terkait dengan bidang konstruksi atau pembangunan itu memang boleh dikatakan tidak bisa dilakukan secara online. Sehingga kebanyakan akhirnya yang kita sarankan kepada teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan. Tetapi bidang-bidang yang kita sebutnya lebih milenial ya, desain atau terkait startup, ini rata-rata memang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, Mas Billy, untuk pemerintah sendiri tadi sempat mengatakan bahwa digitalisasi UMKM ini juga didorong begitu. Seperti apa spesifiknya yang didorong oleh pemerintah ini? Penganggaran tentunya, pengalokasian anggaran itu instruksi Presiden jelas. Di bawahnya harus melakukan alokasi untuk satu, peningkatan aksesibilitas infrastruktur. Seperti kita tahu kan belum rata juga internet di seluruh Indonesia. Jadi penganggaran itu didorong untuk peningkatan aksesibilitas. Yang kedua, yang sudah memiliki akses kualitasnya ditambah. Dan yang ketiga, penyiapan sumber daya manusia, artinya akan ada banyak sekali talenta manusia yang akan dilatih secara formal maupun secara informal, ini melalui program pendidikan ya, untuk memiliki kemampuan digital tersebut. Nah, ini tiga hal yang penting yang didorong oleh Presiden seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah incentivizing untuk sektor-sektor yang memang menggunakan digital seperti itu. Nah, ini termasuk sudah tadi disampaikan sepintas yang sudah kita sentuh, bagaimana mereka yang berhasil mentransformasikannya juga akan ada insentif yang jelas. Begitu. Jadi harapannya nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bagas bahwa sektor-sektor yang secara friendly dapat beradaptasi dengan digitalisasi ini akan dapat terus bergulir. Seperti itu, Mbak. Walaupun sektor yang lain yang disampaikan seperti sektor konstruksi, sektor pertambangan tentunya nggak bisa kita paksakan mereka untuk fully online. Tetapi dari riset yang tim saya kemarin kami lakukan dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden, kami melihat beberapa sektor seperti sektor perminyakan dan pertambangan, beberapa company itu menerapkan prosedur tambahan kepada karyawannya sebelum mereka naik dan bekerja di site dalam proses pembangunannya, mereka ada proses karantina dulu 14 hari. Jadi kita melihat inisiatif dari banyak sektor yang tidak bisa terdigitalisasi dan harus tetap kontak fisik, mereka secara inisiatif dan proaktif melakukan protokol tambahan, dan ini harus kita apresiasi sekali. Gitu. Oke. Planningnya sudah sangat bagus dan juga diharapkan eksekusinya juga bagus, tapi realisasinya ke depan ini bagaimana untuk bisa diterima oleh masyarakat begitu ya. Artinya juga harus penyampaian yang baik dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat untuk bisa mengetahui rencana-rencana pemerintah dan eksekusi yang sudah dilakukan. Nah, sebagai milenial yang ada di pemerintahan, apa pesan Anda kepada para pemuda di Indonesia dan menyampaikan berbagai macam kebijakan untuk kita bisa sama-sama optimis gitu di tengah masa pandemi COVID-19 dan semangat kemerdekaan ini? Pertama, kita 75 tahun untuk usia yang sudah cukup matang, banyak kemajuan yang telah kita lihat, peningkatan Human Development Index, kita masuk ke negara menengah, kita juga masuk ke dalam middle class income country,
Dan kita lihat banyak sekali konsultan seperti PwC yang memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi 5 besar negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan ukuran size-nya sebanyak 5,4 triliun US dollars. Dan ini preconditionnya adalah didorong oleh anak-anak muda Indonesia. Nah, kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu minus 5,3%. Jauh lebih baik dari negara lain. Walaupun saya juga nggak bisa bilang, oke, minus 5,3 itu bagus. Tapi kita masih di atas Amerika, kita masih di atas Italia, kita masih di atas Prancis. Artinya we're doing better gitu. Tadi Mas Bagas juga terima kasih menyampaikan optimisme dari sisi pengusaha muda bahwa kita sudah lebih baik begitu. Nah, anak-anak muda yang akan menjadi komponen demografik terbesar bangsa ini, yang jumlahnya mencapai 180 sampai 200 juta nanti di tahun 2030, we're gonna be the bigger gitu demographic. Kalau kitanya nggak optimis, bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang lain? Jadi sudah merupakan tanggung jawab kita untuk optimis, untuk membantu mengejawantahkan arahan Presiden menjadi implementable di lapangan. Kalau kita optimis dan kita tetap bergerak, negara kita akan maju gitu. Negara kita akan tetap positif. Baik, nah Mas, Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah Mas Bagas, bagaimana menularkan optimisme ini kepada sesama para pemuda dan khususnya pengusaha muda Indonesia yang saat ini sedang berjuang begitu di tengah masa pandemi? Ya, kami para pengusaha selalu percaya bahwa di balik suatu krisis itu ada peluang. Bahwasanya sekarang terjadi sebuah krisis yang sangat hebat di dunia dan nyaris semua negara melakukan lockdown. Dan itu implikasinya ke Indonesia saat terjadi lockdown di negara-negara tersebut, akhirnya kita banyak menggunakan resources kita sendiri. Dan akhirnya selama masa pandemi kita baru sadar bahwasanya sebenarnya bangsa Indonesia itu mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Dan harapannya dengan semangat optimis, apalagi kaum muda, kita percaya bahwasanya kita harus memanfaatkan momentum krisis ini sebagai momentum menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa maju. Karena dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau kita dipaksa untuk memasuki industri 4.0, di mana mulai dari pagi sampai malam kita harus menggunakan teknologi, dan artinya apa? Kita akan semakin melek sebagai suatu bangsa terhadap teknologi, dan harapannya akan mempercepat transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sekian, Pak. Baik, itu menjadi harapan kita bersama begitu ya. Walaupun di tengah masa krisis, ini justru akan menjadi lompatan jauh bagi kita untuk lebih maju. Bangkit Indonesia Maju. Ya. Terima kasih Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bagas Anda Dirga sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.